Ya, Pak Ganjar, kan tadi Pak Ganjar bilang kalau untuk saat ini untuk kondisi Jawa Tengah belum siap lah melakukan atau masuk ke era new normal semacam itu. Tapi kan juga harus perekonomian kan harus harus kemudian mulai bangkit lagi, harus beraktivitas di luar lagi. Bagaimana ini Pak Ganjar? Ya, ini pertanyaan bagus ini, Mas Petra, ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kami sudah mendorong untuk memindahkan ke era digital. Terus kemudian yang paling dekat yuk kita beli di warung tetangga. Ini tidak hanya sekedar berekonomi, Mas, bukan. Ini bahkan untuk bertahan hidup levelnya. Bertahan hidup. Mereka jobless, mereka kena PHK, mereka dirumahkan, usahanya bangkrut, maaf. Atau barangkali mereka memang tidak punya lagi pekerjaan apapun. Kan orang harus job creation kan gitu, harus membuat pekerjaan. Maka ada 3 hal yang coba kita lakukan, Mas. Kami mengidentifikasi mereka-mereka yang masuk dalam kategori ini. Apakah mereka bangkrut, kena PHK, dirumahkan, dan sebagainya. Nah, mereka bisa kita dorong entrepreneurship, kegiatan-kegiatan seperti itu. Apakah Anda mau jadi pengusaha kecil, pengusaha mikro, ya? Terus kemudian kita ajari. Terus kemudian kita dorong, Pak, saya sudah bisa buat kue loh, Pak. Yuk kita beli, kita membuat jejaring. Ini untuk menghidupkan ekonomi terus minimal bertahan, minimal. Nah, kalau kita bisa mengakses kondisinya, maka kita akan tahu apa keterampilannya dan apa ilmu-ilmunya. Ilmu buat makanan, ilmu beternak lele, ilmu menanam sayur, ilmu berdagang online, ilmu pinjam duit. Ini kan mesti ada dalam sebuah manajemen. Ya. Nah, kalau kita sudah, maka akses modalnya dari mana? Maka kami nyiapin, Mas. Kemarin dinas koperasi kita yang ngurusi kegiatan mikro, ya sama kecil ini, karena situasi terpuruk begini, ibu-ibu penyandang disabilitas yang di rumah yang tidak bisa bekerja mau ngapain? Kita kasih 10 miliar agar ini disebar, orang membuat masker. Akhirnya dapatlah 2.600.000 kapasitas yang bisa kita tampung dari 3 juta yang kita harapkan. Tapi ekonomi menggeliat, mereka masih bisa saving. Untuk apa? Untuk di-generate menjadi bisnis berikutnya. Terus kemudian ini sudah selesai. Maka jaring pengaman ekonominya mulai kita gelontorkan. Ada 36 miliar kemarin kita keluarkan untuk membantu ekonomi yang kecil ini. Ada yang membuat kue, rata-rata kue, Mas. Karena kue di Lebaran kan masih laku ya. Masih laku, ini kita dorong ya. Selebihnya saya ajak Tokopedia, Gojek, Blibli, Bukalapak, Facebook, apalagi ya. Ya itu kita ajak semuanya ya. Terus kemudian dari apa yang ada ini, mereka siap melakukan pelatihan dan bermitra. Maka harus harus berbagi begitu, harus menyiapkan begitu, harus didampingi begitu. Nah, akses permodalan ini kita siapkan. Nanti skim dengan perbankan, jaminan kreditnya, mungkin subsidi suku bunganya, dan ini kita siapkan. Terakhir kemudian siapa yang mendampingi? Mungkin mahasiswa dulu alumni Mas Petra di UNDI bisa datang kan? Mereka datang, terus kemudian mendampingi KKN tematik, terus kemudian berkelanjutan, sustainable, itu sangat membantu. Jadi ekonominya sudah kita gerakkan sekarang, pelan-pelan. Tapi kalau kemudian sifatnya masih massal, nanti akan kocar-kacir bahaya. Ya, tentu kan Pak Ganjar ini kan seperti yang Pak Ganjar sampaikan ini kan nggak bisa mengcover semua. Toh kemampuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat kan juga terbatas, Pak. Sementara masih banyak sektor-sektor lain yang harus tetap bergerak misalnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana ini untuk mencoba mensinkronkan keseluruhan, termasuk juga dengan kebijakan pemerintah yang tetap harus mengatasi pandemi corona ini? Saya buat buku kecil, Mas Petra. Iya, iya. Saya baca ya? Ya, bisa Pak Ganjar. Jaga tetangga. Ya, Joko Tonggo ini menjaga tetangga. Kalau bantuan terbatas, tadi statementnya bagus banget ini. Bantuan kan pasti terbatas. Kecuali kita negara yang kaya raya. Kita bukan negara kaya raya kok. Banyak negara yang sudah tabungannya dipecah. Celengannya sudah dipecah. Sehingga cadangan-cadangan negaranya semua diambil dikeluarin. Ekonomi sudah rontok di banyak negara dan rata-rata minus. 3 negara yang masih positif adalah Tiongkok, India, dan Indonesia. Masih positif, alhamdulillah. Apa kemudian terjadi? Kalau bantuan-bantuan ini terbatas dari kami terbatas, maka secara bottom up mesti dinaikkan.
Bottom up menaikkan itulah menggerakkan kekuatan masyarakat. Bagaimana cara menggerakkan kekuatan masyarakat? Kita starting from the end. Apa itu? Spirit gotong royong, suka bantu. Ya, kalau kita dulu mungkin zaman kita ngalami penataran P4 gitu ya. Ya. Nilai-nilai itu kan pernah diajarkan, dan saya kira nggak pernah lupa. Kita tolong menolong ini terasa betul kok. Semangatnya luar biasa. Anda lihat aja lah di jalan-jalan. Betapa semua orang ingin menolong, membuat nasi bungkus, dibagi sana sini. Itu dari pemerintah? Tidak. Pemerintah itu ya membantu, terus kemudian ini ada yang tergerak, orang kaya ingin membantu. Ini kekuatan bangsa yang luar biasa. Bahkan di luar negeri juga terjadi seperti itu kan. Terus kemudian kita bergerak. Nah, Jogotongo ini sebenarnya konsep yang Anda pertanyakan dan Anda khawatirkan itu. Nanti kalau terbatas bagaimana? Ya harus mandiri. Kalau Bung Karno bilang berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Ya kita tanam, berproduksi. Pak Ganjar, saya nggak punya tanah. Udah, saya pinjemin punya perhutani. Udah, turun jalan itu ditanemin aja. Udah, itu tanah provinsi ditanemi. Tanah kas desa ditanemi. Tanah kosong ditanemi. Kita izin semuanya. Strategi bertahannya harus seperti itu. Minimum. Orang harus bisa makan dulu. Minimum itu. Ini kebutuhan paling dasar. Nggak punya duit, Pak. Anda barter aja antar mereka. Saya punya singkong, tukar beras diblending sama singkong, sama jagung gitu kan. Saya punya cabai, tapi saya nggak punya handphone. Saya punya handphone banyak, nggak punya tempat bahan makan. Tukar aja handphonenya sama cabai, handphonenya sama beras. Saya punya baju, saya produksi baju, tapi nggak punya beras. Pengen punya baju baru ya, tukar dong sama sayurnya, terserah. Tukar dong sama buahnya. Sehingga dalam kondisi krisis seperti ini, yang saya pikirkan adalah SDM Indonesia ke depan. Krisis tahun 98 itu mengakibatkan banyak orang stunting loh, Mas. Hati-hati loh. 98, maaf, saya menghanyakan. Hanya seperti 98. Ini krisisnya global loh, pandemi ini. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka gizinya harus cukup. Khususnya ibu hamil, ya, para balita, gitu kan. Ibu-ibu menyusui, ini mesti clear ini. Kalau ini clear, asupan gizinya bagus, SDM kita 17 tahun lagi mereka yang lahir hari ini, nanti usianya udah 17 tahun, itu anak muda kita. Yang kita harapkan nanti mereka tetap cerdas, pertumbuhan fisiknya bagus, dan itu generasi kita ke depan. Nah ini kekuatan dari bawah inilah yang melakukan kontrol bersama. Maka saya kasih judul Jogotongo itu karena agar bisa menjaga. Punya toleransi. Ada loh Mas kemarin, maaf saya tidak layak mendapatkan bantuan karena saya mampu, maka saya kembalikan. Loh ini budi pekerti, kita butuh lebih banyak. Bukan kemudian seorang, saya korban COVID, pemerintah nggak adil, mana saya nggak bisa. Tapi masih bisa rokokan, beli pulsa masih terus, ya kan, pakai motor, beli bensin juga masih oke, masih ngecek kemana-mana. Maaf aja, maaf. Ini saya cerita yang kontradiktif gitu yang terjadi. Begitu, Mas. Jadi apakah bisa dikatakan ini semacam ada hikmah juga pandemi ini, Pak Ganjar? Artinya kembali menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, juga membuat ya generasi berikut akan lebih kreatif, lebih kompetitif dengan kondisi ini kan akhirnya semua memaksa seperti itu, Pak Ganjar. Iya. Anda punya angel yang sangat kritis, betul sekali. Pertanyaan kritis sekali menurut saya bagus, saya senang mendapat pertanyaan. Karena sebenarnya pandemi ini menjadi kocok benggolo, menjadi kaca kita bercermin, Mas, bahwa kita tidak bisa memenuhi hazmat kita sendiri, ya, APD kita sendiri, bahkan masker kita tidak siap, obat kemudian kita tidak bisa, rapid test akhirnya bergantung, akhirnya teori ekonomi ya supply demand kan, Mas. Kalau itu terbatas, harga akan tinggi. Terus kemudian para pemain ekonomi. Maka kalau Bung Karno tadi bilang berdikari dalam bidang ekonomi, maka hari ini kita mesti pastikan. Dulu pidatonya kan, kalau negara ini mau menjadi negara industri yang kuat, maka harus punya kimia dasar, logam dasar. Maka industri kemudian bisa berjalan. Ya. Nah sekarang industrinya apa? Sampai kepada industri farmakologis. Nah industri farmakologinya apa? Sekarang kita cari, sulit, Mas. Rapid test itu semua dari mana? Dari Cina. Dari mana lagi? Dari Korea. Apa kita tidak bisa buat sendiri? Maka kemarin UGM, terus kalau nggak salah UNER sama UNRA Mataram sana, bergabung membuat jadi satu.
Eijkman, Bio Farma, mestinya menyiapkan. Dan pandemi ini, nanti kalau selesai terus nggak ada pandemi lagi, belum tentu. Ingat SARS, MERS ya, kita belajar dari flu tahun berapa itu, 1800-an mungkin, atau 1900-an awal mungkin, itu terjadi, dan itu gelombangnya mengerikan. Maka kalau kita bicara bukunya Harari itu ya, Homo Deus itu, di dunia ini pembunuh tertingginya kan bukan tentara, bukan peperangan, ya. Karena makanan, karena penyakit, gitu kan. Makanan masuk tidak terkontrol menjadi penyakit. Itu kita belajar sejarah dunia, kan. Betul, corona ini, pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mandiri. Pangan harus mandiri, energi harus mandiri, air mas besok harus mandiri. Jangan salah. Maka kalau ini bisa kita suplai, maka kebutuhan manusia berikutnya mesti kita siapkan dengan kekuatan dalam negeri. Saya berharap hari ini, semua sistem belajarnya sekarang harus dirubah. Harus berorientasi pada life skill yang harus dimiliki. Harus berorientasi pada orang-orang yang tadi pertanyaan, inovatif dan kreatif, dua hal ini. Harus bisa membaca statistik global akan kebutuhan manusia, dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah strategi. Dan itu artinya kita harus punya big data. Yang perpresnya sudah keluar, namanya Satu Data Indonesia. Dan itu belum beres. Saya akui itu belum beres. Sehingga bagi BLT, BST, PKH, BPNT, hari ini masih kacau, kita akui aja masih kacau. Karena kemudian datanya tidak bisa kita lakukan cleansing data, tidak bisa, tidak bersih datanya. Nah, inilah yang kemudian kita bercermin, oh ternyata kita kurang itu, kurang ini, kurang itu. Dari sisi pertahanan negara, siapa yang bisa mengatakan ini penyakit atau ini senjata biologis? Mari kita cek. Kalau kemudian pertahanannya seperti ini, pertahanannya tidak hanya sekedar perang, senjatanya diparkir kok sekarang. Kalau kemudian nanti virus-virus semacam ini, maaf, mudah-mudahan tidak ada orang jahat, mudah-mudahan. Terus kemudian orang memproduksi lagi, dan itu tidak bisa dideteksi, disebarkan, kita lumpuh. Negara-negara yang kemudian mampu melakukan itu, dia akan siapkan dari backup ekonominya. Ketika Wall Street rontok, ketika pasar uang, pasar saham mulai rontok, mari kita lihat antar negara-negara luar itu. Dia mau siap apa? Mau menerkam apa nih? Berapa cadangan devisanya dia? Apakah mereka cetak duit lagi? Apakah strategi keuangan ekonominya bagus? Mas, kalau itu terjadi dari sisi pertahanannya, maka orang akan dirontokkan tidak dengan bedil, tidak dengan peluru, tidak dengan mesin. Dirontokkan pelan-pelan. Ya, Killing Me Softly lagunya. Tahu-tahu jatuh semua. Besok mas, daya beli kita rendah kok. Besok ini, kan tidak ada yang bisa produksi. Rendah semuanya. Kalau rendah, dia hanya akan bisa membeli barang yang maaf, tidak berkualitas. Barang yang murah. Sekarang saya tanya aja, kita diskusi aja. Yang bisa memproduksi barang murah di dunia siapa? Dia akan jadi pemenang. Lihat aja. Anda sudah bisa baca kan ini? Nah ini konstelasi dunianya seperti itu. Maka hari ini, judulnya, yuk kita beli barang kawan, belanja di tetangga. Terus kemudian kita siapkan produksi ini. Maka cermin tadi, betul, karena corona, kita diingatkan akan kebaikan antar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kemudian mesti aware bahwa kebutuhan kita mesti dipenuhi sendiri, termasuk kebutuhan kesehatan. Hati-hati, penduduk kita gede banget. Kita punya kekuatan yang luar biasa atas itu. Maka kalau kemudian kita rombak semuanya, orientasi pendidikannya ke sana, national interest-nya disiapkan, situasi eksternal dunianya dipotret bareng-bareng dengan big data, maka pada saat itu kita akan memenangkan pertempuran ke depan. Tapi kalau tidak, kalah kita.